Teori pengambilan keputusan data pada usaha minuman Sanjus. Identifikasi masalah kekuatan. Yang pertama, sebagai nutrisi bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, sangat cocok untuk semua jenis kalangan. Yang ketiga, modal yang tidak terlalu banyak. Yang keempat, ramai saat cuaca panas. Kelemahannya, buah lebih cepat membusuk. Yang kedua, membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar. Yang ketiga, pemasok buah segar. Yang keempat, cuaca dingin dan segar membuat pelanggan sepi. Lingkungan eksternal, peluang untuk menjual dagangan jus buah ini bisa dilakukan di pagi hari dan di siang hari karena cuaca cukup panas dan bisa menjadi peluang yang sangat bagus untuk mendapatkan pelanggan. Usaha jus buah ini bisa mencakup semua kalangan dengan golongan umur karena jus buah ini sehat untuk semua orang dan tidak ada efek sampingnya. Ancaman 1. Kurangnya kepercayaan pada konsumen karena buah tidak segar. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, banyak membuka bisnis yang serupa. Merangkum permasalahan. Yang pertama, ketersediaan pemasok buah. Yang kedua, musim hujan dan cuaca panas membuat sepi pelanggan. Yang ketiga, penggunaan listrik yang sangat besar. Yang keempat, buah cepat mudah busuk atau tidak tahan lama. Yang kelima, kenaikan harga bahan pokok semakin menaik. Diagnosa permasalahan. Pemakaian gula yang terlalu banyak pada jus buah, stok buah-buahan yang cepat membusuk, dan pengaruh penjualan selama pandemi COVID-19. Pengumpulan dan analisis data. Yang pertama yaitu masalah yang akan diselesaikan. Semaksimal mungkin kami akan menggunakan buah-buahan yang fresh. Karena dengan menggunakan buah-buahan yang fresh diharapkan kualitas produk meningkat. Owner tidak ragu saat mempromosikan dan diharapkan konsumen akan puas dengan produk yang ada serta dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen dan semakin banyak yang ingin menikmati kesegaran jus buah. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan. Buah yang fresh diharapkan dapat menambah kualitas minuman menjadi lebih baik dan dapat menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, kategori pengambilan keputusan, termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan selanjutnya, data yang terkumpul dari hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik Sanjus, dapat data bahwa pemilik telah melakukan rekrutmen karyawan. Kemudian memulai training calon karyawan tersebut dan karyawan yang lama telah mengikuti pelatihan kompetensi. Maka hasilnya yang pertama, uji coba calon karyawan pada keadaan ramai, jumlah minuman yang terjual 2 kali lipat yaitu dari 150 porsi menjadi 300 porsi. Sedangkan pada keadaan sepi yaitu 100 porsi. Uji coba pada karyawan yang dilatih pada keadaan ramai, jumlah minuman yang terjual yaitu 330 porsi. Sedangkan dalam keadaan sepi hanya 150 porsi. Uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah minuman terjual sebanyak 500 porsi dan pada keadaan sepi hanya 250 porsi. Pembuatan alternatif keputusan. A. Data yang dimiliki. Terdapat 3 data yang dimiliki oleh Sanjus, yaitu uji coba calon karyawan pada keadaan ramai, makanan yang terjual mencapai 2 kali lipat yaitu dari 150 menjadi 300 dan pada keadaan sepi mencapai 100 porsi. Yang kedua adalah uji coba karyawan yang dilatih. Pada keadaan ramai, jumlah makanan yang terjual mencapai 330 porsi, sedangkan keadaan sepi mencapai 150 porsi. Yang ketiga adalah uji coba gabungan. Pada keadaan ramai, makanan yang terjual mencapai 500 porsi, sedangkan dalam keadaan sepi, makanan yang terjual mencapai 250 porsi. B. Keterkaitan antara masalah dan tujuan.
Kualitas buah yang tidak segar akan menyebabkan berkurangnya manfaat pada jus buah dan rasa yang tidak enak, sehingga menyebabkan turunnya pendapatan pada Sanjus. C. Alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Terdapat 3 alternatif untuk memperoleh buah yang berkualitas, yaitu yang pertama adalah mengganti pemasok buah yang sebelumnya dengan pemasok buah yang baru yang lebih fresh dan berkualitas. Yang kedua, menambah tempat untuk pemasok buah dengan yang lebih berkualitas. Ketiga, membeli langsung buah kepada petani tanpa perantara. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses pemilihan salah satu alternatif terbaik dan data yang dimiliki, yaitu berupa tabel keputusan pada usaha Sanjus. Adapun alternatif yang Sanjus miliki yaitu adanya gudang penyimpanan buah, perluasan lahan, dan tidak membangun apa-apa. Untuk selanjutnya yaitu EOL atau Expect Opportunity Loss. Di situ ada alternatifnya gudang penyimpanan buah, perluasan lahan, tidak bangun apa-apa, dan ada probabilitasnya. Sama seperti keputusan Andres tadi. Berikut jumlah EOL pada tabel tersebut. Berikut yaitu perhitungan menggunakan kriteria maksimes atau pilihan yang terbesar dari yang terbesar.
Jadi maksimis itu ada pada Sanjus, keputusannya adalah perluasan lahan karena yang paling tertinggi yaitu hasilnya 125.000. Dapat dilihat pada tabel tersebut, hasil maksimisnya yaitu 120.000 dan 125.000. Maka tidak membangun apa-apanya yaitu 0. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan kriteria maksimin. Maksimin itu pilihan yang terbesar dari yang terkecil. Jadi maksimin yang ada pada usaha Sanjus, keputusan adalah tidak membangun apa-apa. Dapat dilihat pada tabel tersebut, maksiminnya gudang penyimpanan buahnya itu 115.000, untuk perluasan lahannya 118.000 dan tidak membangun apa-apanya yaitu 0. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan minimax. Minimax itu pilihan yang terkecil dari yang terbesar. Jadi minimax, maximax, maximin, keputusannya tidak membangun apa-apa. Dapat dilihat dari tabel tersebut. Minimax di atas, gudang penyimpanan buahnya 120.000, perluasan lahannya yaitu 125.000 dan tidak membangun apa-apanya yaitu 0. Selanjutnya yaitu ada perhitungan Laplace atau likelihood. Dapat dilihat pada tabel tersebut, Laplace likelihood yang ada pada usaha Sanjus. Di situ gudang penyimpanan buahnya ditotalkan menjadi 2.500, perluasan lahannya ditotal menjadi 53.500 dan tidak membangun apa-apa yaitu totalnya 0. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan minimax regret atau pilih yang terkecil dari yang terbesar. Dapat dilihat pada tabel tersebut, minimax regretnya pada gudang penyimpanan buah yaitu 115.000, perluasan lahannya yaitu 18.000 dan tidak membangun apa-apa ditotalkan menjadi 125.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada instrumen yang digunakan pada laporan usaha Sanjus. Yang pertama yaitu ada perkenalan dengan pemilik usaha, yang kedua mengetahui profil usaha, yang ketiga permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemilik Sanjus, dan yang keempat yaitu jam operasional buka dan tutupnya usaha Sanjus. Yang terakhir yaitu adanya kesimpulan. Dari hasil analisis yang kami lakukan, maka dapat diambil keputusan yaitu yang pertama, dalam kondisi akhir tahun kami akan memilih alternatif pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang kedua, dalam kondisi tahun baru banyak keluarga besar berkumpul, maka usaha Sanjus mengambil kesempatan untuk melakukan promosi besar-besaran. Dan yang terakhir yaitu adanya keputusan akhir dari gudang penyimpanan buah, perluasan lahan dan tidak membangun apa-apa. Maka hasilnya yaitu Sanjus memerlukan gudang perluasan lahan untuk gudang penyimpanan buah-buahan. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.